gambar grafik gampang masukin aja angka ya. Kalau X-nya 0 maka Y-nya 0, berarti dia melewati titik ini. Kalau X-nya 1 nggak enak, 2 nggak enak, 3. Nah, ini kalau X-nya 3 kali 12, 36. Y kuadrat 36, berarti Y-nya bisa 6, bisa minus 6. Kan kuadrat ya. Nah, maka si grafiknya melewati titik-titik ini semua. Ya. Nah, ini adalah kurva Y kuadrat sama dengan 12X. Nah, kemudian pertanyaannya, berapakah jarak terdekat titik 6,3, berarti X-nya 6, Y-nya 3 di sini. Ke parabola tadi ya. Jadi kita harus nyari jarak titik yang terdekat, apakah ke sini, ke sini, ke sini, atau kemana ya. Mana yang paling dekat. Nah, misalkan saya ambil di sini aja, misalkan. Sebutlah titik yang dimaksud adalah titik ini, P, L. Nah, maka titik ini kan bisa berubah-berubah ya, apakah di sini, apakah di sini, apakah di mana ya, yang pokoknya yang paling dekat dengan si titik 6,3 si jaraknya teh ya. Berarti yang pertama adalah hubungan variabel ya, variabel. Variabel itu yang berubah-berubah. Nah, tadi saya bilang dia berubah-berubahnya adalah P dan L, bisa di mana aja. Nah, si titik ini nempel di kurva, berarti bisa masukin ke kurva ya. Jadi Y-nya saya ganti sama L sama dengan 12 dikali P ya. Oke, ini adalah hubungan variabel. Yang kedua, rumuskan apa yang akan dimaksimumkan dalam hal ini adalah jaraknya. Ya, rumuskan jaraknya. Tapi dalam satu variabel, ingat. Nah, kalian masih ingat jarak antara dua titik ya, itu rumusnya adalah akar selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat. Oke, berarti selisih X-nya berarti X yang ini P, yang ini 6. Berarti bisa saya tulis P dikurangi 6 dikuadratkan ditambah selisih Y. L dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, tapi ini harus saya nyatakan dalam satu variabel. Nah, kalian manfaatkan hubungan ini. Berarti P-nya ya kalian bisa ganti menjadi L kuadrat per 12. Masukin ke sini. P-nya diganti ini ya, sorry. L kuadrat per 12 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah L min 3 dikuadratkan. Oke, kemudian langkah yang terakhir adalah D diturunkan ya, HRD. Hubungan, rumuskan, sama diturunkan. Nah, adik-adik masih ingat turunan akar? Turunan akar yang cepatnya adalah turunan dalamnya per 2 kali dia. Supaya maksimum minimum maka turunannya harus 0. Akibatnya berarti berarti si ini nih si kotaknya. Turunan dalamnya ini harus sama dengan 0. Dua yang ini ke depan ya. L kuadrat per 12 dikurangi 6, pangkatnya jadi pangkat 1 dikali turunan dalamnya. Nah, turunan L kuadrat adalah 2L per 12 ya. 2L per 12. Ditambah, oke, turunan yang ini pangkat 2-nya turun,
2 kali L-3 pangkat 2 dikali turunan dalamnya 1 ya, sama dengan 0. Kemudian saya bongkar kurungnya. Ini saya sederhanain aja dulu, 2 kali 2, 4 dengan 12 berarti 3 ya. L kuadrat per 12 dikali L per 3 berarti L pangkat 3 per 36. Dikurangin ini kali itu, 6 bagi 3, 2 ya. Berarti 2L ditambah 2 kali, ini bongkar kurungnya, L kuadrat min 6L plus 9. Oke, maaf, sorry. Ini turunan L pangkat 2 jadi pangkat 1 ya. Jadi ini L-3 aja. Jadi rumit nih kelihatannya. Nah, ininya L-3 aja. Sama dengan 0 ya, dibongkar. Ya, sorry sinyalnya jelek ya. 36 dikali 6. Berarti L-nya adalah 6. Oke, kalau L-nya udah ketahuan 6 ya udah. Jadi jarak terdekatnya, jarak minimumnya adalah akar dari L-nya itu 6. Masukin ke yang sebelum diturunin. Ke sini ya. 6 kuadrat, 36 dibagi 12. 3 kurangin 6, berarti 3 kurangin 6. Oke, ditambah L-nya 6. 6 kurangin 3, 3 dikuadratkan. Ya, berarti hasilnya ini 3, minus 3 dikuadratin 9, ditambah 9, 18. Ya, 18 itu 9 kali 2, berarti 3 akar 2. Itu jarak terdekatnya. Ya. Oke.
berubah ya. Tinggal geser-geser mana yang berubah-berubahnya. Kemudian rumuskan, ingat dalam satu variabel, kemudian turunin. Ya, ya kita masuk ke bab integral. Nah ini ada agak sedikit panjang, mungkin kita akan ketemu sampai 3 kali pertemuan atau bahkan lebih ya, mungkin sampai 4. Tapi saya akan percepat, mudah-mudahan adik-adik cepat mengertinya juga ya. Integral. Nah poin-poin penting yang harus adik-adik kuasai di integral. Integral itu ada 4 poin, jadi ini antinya si diferensial tadi. Yang pertama adalah pengertiannya. Kemudian yang kedua nanti ini tinggal ikutin aja rumus-rumusnya, ada aturan-aturan mainnya. Dalil 1 berisi 7 rumus dasar, kemudian yang kedua tentang operasi-operasi aljabar fungsi kalau diintegralkan ya. Kemudian yang ketiga nanti di sini adik-adik akan ketemu tekniknya ya, teknik-teknik mengintegralkan namanya teknik integrasi. Nah, teknik integrasi di sini ada 3. Yang pertama adalah teknik substitusi, teknik pemisalan, teknik penggantian, kemudian yang kedua teknik parsial di dengan integral cos pangkat nx dx. Nah, nanti n di sini pangkatnya itu ada yang ganjil. Jadi ini kasus-kasusnya ya, ada yang n-nya genap, tapi ganjilnya lebih besar atau sama dengan 3 mulainya. Yang ini lebih besar atau sama dengan 2 mulainya. Yang ketiga adalah campuran. Nah, nanti yang campuran fungsinya maksudnya ya. Fungsi sinus dengan kosinusnya dicampur, nanti ada 2 kasus untuk yang campuran. Ada yang sudutnya sama, ada yang sudutnya beda ya. Nah, kalau sudutnya sama nanti tinggal pakai teknik substitusi biasa. Kalau sudutnya beda tinggal pakai rumus konversi ya. Rumus diubah dari perkalian diubah menjadi penjumlahan pengurangan ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah aplikasinya. Jadi ini saya ambil garis besarnya dulu ya. Nah, nanti ada aplikasinya. Dia bisa diaplikasikan untuk menghitung panjang busur atau kalau tertutup namanya keliling ya. Yang kedua adalah untuk menghitung luas. Dan yang terakhir adalah untuk menghitung volume benda putar. Ya, kadang kita juga disuruh menerapkan di fisika ya. Jadi kalau di fisika percepatan kalau diintegralkan terhadap waktu nanti dia jadi kecepatan. Kecepatan nanti diintegralkan lagi terhadap waktu, dia jadi posisi. Ya, ST. Dah, ini aja. Silakan. Ini yang akan kita pelajari di integral. Oke, yang pertama pengertiannya. Nah, pengertiannya di sini saya sudah bilang tadi dia adalah anti diferensial ya. Jadi ini kebalikannya. Kalau turunan x kuadrat adalah 2x, maka integral 2x adalah x kuadrat ya. Itu adalah pengertiannya.
integral adalah anti diferensial. Jadi saya akan kupas sedikit tentang diferensial lagi, masih mengingatkan kembali. Diferensial dari suatu fungsi itu adalah turunan fungsi dikali terhadapnya, ya. Nah, kemudian dikasihlah notasi kayak gini, kayak cacing kayak gini oleh si Riemann, nama penemunya, double N, si Riemann, maka ini jadi notasi integral, Adik-adik. Ya, integral turunan terhadap dx adalah fungsi dia sendiri, dfx. Jadi kalau kemarin apa diferensial dari x kuadrat? Ini adalah 2x terhadap dx, maka kalau diintegralkan integral 2x dx adalah diferensi integral dx kuadrat. Nanti ya, kita lanjutkan aturan main yang pertama. Biasanya sih yang sering keluar di UTBK adalah ada 4 ya, yaitu integral konstanta, angka biasa diintegralkan terhadap X, nanti hasilnya adalah angka itu tinggal tempelin X ya, ditambah C. Kayak apa integral 2? Ya 2X. Apa integral 3? Ya 3X. Apa integral T terhadap DX? TX gitu ya. Oke, yang kedua adalah integral pangkat-pangkatan. Pangkatnya ditambahin 1, N plus 1, X pangkat N plus 1 ditambah C. C itu adalah konstanta integrasi. Tapi ini ada syaratnya, Dede, bahwa pangkatnya tidak boleh sama dengan min 1. Loh, kenapa kalau min 1? Kalau pakai rumus ini jadinya per 0, ya, dilarang keras. Oke, sekarang kalau yang pangkat khusus min 1, ada rumus khususnya, yaitu integral, ini sama aja dengan integral X pangkat min 1 itu seper ya, seper X dx, jangan pakai rumus yang kedua, tapi dia punya rumus khusus, yaitu logaritma natural mutlak X ya. Oke, ln X ditambah C. Kemudian yang keempat, integral dari sin X dx. Nah, ini tolong jangan ketukar dengan turunan ya. Kalau turunan sin adalah cos, kalau integral sin ada ini yang ini min. Integral sin min cos ya, ditambah C. Kemudian yang kelima adalah integral cos kalau di turunan mah min sin, kalau yang ini mah sin biasa. Sin X ditambah C. Kemudian yang keenam, integral dari sekant kuadrat X. Nah, ini apa yang diturunin jadi sekant kuadrat, yaitu tangen ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah integral E pangkat X dx. Nah, ini satu-satunya fungsi, kalau diturunin atau diintegralin tetap dia sendiri ya. E pangkat X tambah C. Nah, itu adalah 7 rumus dasar, tapi biasanya di UTBK cuma 4 ada deh. Integral sin, integral cos, integral konstanta, integral pangkat. Itu wajib banget. Kalau yang itu mah tambahan aja. Siapa tahu yang bikin soal UTBK-nya lagi stres ya. Nah, tapi kalau lagi stres susah soalnya, ya adik-adik tetap harus bisa ngerjainnya ya. Itu udah saya siapin. Oke, kemudian aturan main yang kedua, dalil yang kedua di sini berisi operasi-operasi aljabar ya. Kayak kalau diturunin mah gimana kalau nurunin U kali V, U per V. Kalau yang ini mah integral dari fungsi ditambah atau dikurangi dengan fungsi lain, ya diintegralkan terhadap dx. Nah, ini adik-adik bisa pecah jadi masing-masing. Asal dia penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi, gitu ya.
Nah, kalau perkalian dia nggak berlaku. Jadi dia hanya untuk operasi penjumlahan, pengurangan fungsi. Penjumlahan dan pengurangan. Perkalian tidak berlaku. Nah, yang kedua, dia berlaku untuk operasi perkalian atau pembagian, tapi perkalian pembagiannya dibatasi. Hanya perkalian dengan angka, dengan konstanta. Ya, nanti dalilnya gini, integral konstanta dikali fx terhadap dx, maka konstanta bisa adik-adik keluarin. Ya, hanya untuk perkalian. Ingat, perkalian atau pembagian. Nah, ini fungsinya diintegralin tersendiri. Kemudian yang ketiga, kalau ada batas misalkan dari A sampai B, integral dari f aksen x dx, nah kita tahu ya, kalau turunan diintegralkan nanti dia jadi fungsi awalnya, jadi fungsi aslinya. Nah, nanti batasnya B dengan A. Nah, ini caranya adalah masukin batas atas B, X-nya diganti sama B, berarti di sini FB dikurangin, masukin batas bawah FA. Ya, hasilnya bukan suatu fungsi, tapi merupakan suatu angka biasa. Oke, kemudian yang keempat, di sini kalau ada integral dari A sampai B fx dx, seandainya batasnya mau dirubah, boleh. Boleh adik-adik, di sini jadi B, di sini batas atasnya jadi A. Kebalikan ini, tapi di sini muncul minus. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah aturan rantai. Jadi dia berantai. Integral dari A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Jadi ini berantai, seolah-olah kita mengintegralkan A sampai C-nya saja. Ya, ini fx dx. Jadi yang berantainya ini bisa dianggap dicoret ya. Nah, gitu. Silakan adik-adik ditulis dulu. Nah, nanti kasus integral itu tidak semudah dalil ini. Jadi kasus integralnya di sini adalah tidak cocok dengan dalil. Ya, misalkan gini ya Dede, kalau di dalil ada kalau ininya X, nanti di integral kasus integral nanti ininya kotak, tapi ininya bukan kotak Dede. Misalkan segitiga. Beda dengan ini. Padahal di dalil ini dengan ini harus sama gitu ya, harus sama. Nah, ini adalah kasus dari integralnya. Dia tidak cocok dengan dalil. Nah, sekarang masalahnya akan kita selesaikan supaya cocok ya. Agar cocok gimana gitu kan? Agar cocok digunakanlah yang namanya teknik integrasi ya, teknik integrasi. Nah, salah satu teknik yang akan saya bahas hari ini adalah dua ya, teknik substitusi dan teknik parsial. Nanti teknik yang ketiga, yang trigono, mungkin pertemuan selanjutnya ya. Jadi sore ini kita cuma masuk sampai teknik substitusi dan teknik parsial saja. Oke, contoh ya, supaya ada lebih jelas lagi, saya ambil contoh. Misalkan apa integral dari 2x min 1 pangkat 5. Nah, di dalil yang pertama, coba kita lihat lagi di dalil yang pertama, ada rumus untuk pangkat-pangkatan. Sorry.
Saya ngepastenya salah di sana. Nah gini nih, di aturan mainnya ada yang gini adik-adik. Ternyata di soal munculnya kayak gitu. Ininya kotak, ininya bukan kotak. Padahal, bukan kotak ya, saya sebut aja segitiga lah. Yang ini dengan yang ini harus sama. Gitu. Kalau ini X, ini juga X. Kalau ininya 2X min 1, ininya juga harus 2X min 1. Maka kita paksa sama. Gitu ya. Caranya digunakan yang namanya teknik substitusi, teknik diganti. Jadi adik-adik ganti aja, cara ngegantinya misalin aja, 2X min 1-nya sama satu huruf, sebutlah Y. Kemudian diferensialkan kiri kanan. Ingat ya, diferensial itu turunan si 2X min 1 berarti 2 terhadap dikali terhadapnya DX. Diferensial Y berarti DY. Nah, berarti DX-nya nanti adik-adik bisa ganti menjadi DY per 2. Berarti integral ini berubah adik-adik bentuknya menjadi Y pangkat. Jadi ini tuh Y pangkat 5 DX. DX-nya bisa diganti menjadi DY per 2. Nah, berdasarkan dalil 2, kalau pembagian angka atau perkalian angka itu bisa keluar dari integral. Jadi setengah integral di sini. Y pangkat 5 DY. Nah, ini udah cocok pisan. Ya, jadi ininya kotak, ininya juga kotak. Ya, cocok gitu. Baru adik-adik bisa pakai rumus yang tadi. Ya, berarti hasilnya jadi apa yuk? Setengah dikali integral kotak nih. Kotak pangkat N di kotak rumusnya adalah 1 per tambahin 1, 6. Kotaknya adalah Y pangkat 6 ditambah C. Nah, kotaknya adik-adik balikin lagi. Jangan lupa Y-nya adalah 2X min 1. Berarti di sini jadi 2X min 1 pangkat 6 tambah C. Ini hasilnya. Silakan dicatat dulu, diamati dulu. Nah, Dede saya akan perkenalkan cara yang kedua. Nah, kalau kita sudah tahu ya, pokoknya mah kalau ini kotak, ininya juga harus sama ya. Jadi kita langsung paksa aja Dede. Di sini 2X min 1, tapi di sini juga langsung diganti. Asalnya DX, jadi D 2X min 1. Pokoknya mah ininya dengan ini harus sama. Nah, tapi ingat, kalau langsung main langsung-langsung ini harus tanggung jawab nih, bagi dengan turunannya. Ingat ya, selalu dibagi turunannya. Turunan 2X min 1 adalah 2. Ya, berarti hasilnya jadi setengah dikali dalil tadi. Berarti 1 per
Oke, kita lanjutkan. 1/6 kotak pangkat 6 tambah C. Nah, berarti hasilnya 1/12 kotak. Kotaknya lihat aja yang dikotakin. Dalam hal ini adalah 2X min 1. Ya, dipangkatin 6 tambah C. Jadi itu cara langsung. Seperti gini lagi contohnya, Dede. Apa integral cos 4X dx? Nah, kita tahu, langsung kita ingat dalil aja. Kalau integral cos kotak, di sini juga sama ya. Integral cos itu sin. Nah, asal ininya dengannya harus sama. Jadi ini kita bisa langsung paksa, Dede. Jadi integral cos 4X D 4X lagi turunannya gitu. Jadi hasilnya adalah 1/4 baru integralin. Ya, 1/4-nya keluar. Integral cos adalah sin. Sin kotak. Kotaknya 4X ditambah C. Nah, untuk selanjutnya Adik-adik apalin ya rumus integral cos sin yang ada nempel di X-nya langsung yang nempel di X. Jadi 1/4 integralnya sin. Apa integral sin 8X? Nah, berarti ini min. Integral sin itu min. Tulis dulu min. 1 per yang nempel di X, 8. Integral sin adalah cos. Gitu. Jadi untuk selanjutnya Adik-adik harus bisa langsung ya. Apa integral cos 4X min 5 dx? Berarti 1 per yang nempel di X, 1/4 integral cos adalah sin. Sin 4X min 5 ditambah C. Gitu ya. Oke, gitu aja teknik substitusi. Gimana? Gampang kan? Yuk kita cobain soal-soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang mau foto dulu mungkin? Silakan. Silakan dicoba dulu ya. Nomor 1 apa jawabannya? Coba.
Ya, ada apa jawabannya? Turunannya dikasih tahu, kalau pengen tahu fungsinya ya gampang, integralin aja turunan tadi, benar? Ini X pangkat sepertiga ya. Dijadiin pangkat yang enak dulu ya, pangkat min 5 dx. Ya, kalau penjumlahan pengurangan bisa diintegralin masing-masing. Tadi ada langsung ada rumusnya 1 per, tambahin 1 ya. Berarti tambahin 3 per 3, berarti 1 per 4 per 3. X pangkat 4 per 3. Dikurangin 1 per, tambahin 1. Min 4, X pangkat, min 4 tambah C. Nah, ini adalah fungsi fx-nya. Saya bagusin lagi bentuknya, berarti menjadi ini naik 3 per 4. Ini artinya X akar pangkat 3 dari X. Atau langsung kalau dilihat dari pilihan, pengennya langsung aja X pangkat 4 akar 3. Boleh. Min kali min jadi plus. 1 per 4, ini tarik ke bawah ya. Ditambah C. Nah, bentuk yang kayak ginian berarti yang ini bukan. Ini bisa pangkat 4 ya ini. Ini enggak. Ini bisa. Ini enggak. Ya. Jadi cuma 2 jawaban, kalau enggak B, D. Nah, satu lagi informasi diberikan. Kalau dimasukin 1, katanya hasilnya harus 6. Ya, berarti ini bukan. Ya, berarti jawabannya adalah yang D. Jadi kalau dimasukin 1 berarti 6 sama dengan masukin 1. Masukin X-nya 1 nanti dapat C ya. Ternyata berarti C-nya adalah 5. Balikin lagi aja. Ayo dong cobain dulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, cobain. C ya, Pak. Oke, udah ada yang dapat jawabannya C. Cobain ya. Apa-apa dari salah dan latihannya. Per X pangkat 7 berarti bisa ditulis pangkatnya ke atas jadi pangkat min 7. Min 42 X pangkat min 8 ya. Nah, kita integralin. Berarti 24 per, ya tambahin 1 ya. Berarti min 6, X pangkat min 6, min 42 per tambahin 1. Berarti min 7, X pangkat min 7 tambah C. 24 bagi min 6, min 4, ini tarik ke bawah. Ya, betul ya, jawabannya C ya. Yang min 4 per X pangkat 6 cuma satu jawaban di situ. Kalau mau diterusin berarti ini plus 42 bagi 7 adalah 6 per X pangkat 7. Tuh kan gampang ya. Sip, bagus yang jawab tadi.
Oke, nomor 3. Nah, ini ada batasnya nih. Masih ingat ya tadi saya kasih teorinya kalau ada batas kamu integralin dulu, nanti batas atas dikurangin batas bawah. Itu hasilnya berupa angka. Silakan dicoba lagi. Ayo, belum ada yang dapat nih jawabannya. Yuk sama-sama ya. 54. 54. Oke. Integral dari 1 sampai 4. Nah, ini saya jadiin pangkat ke atas dulu. Min 2 ya. Akar itu pangkat setengah. Nah, ini angka biasa integral. Oke, integralin berarti 8 per tambahin 1. Berarti min 1 X pangkat min 1 tambah 9 per tambahin 1. Di 1,5 atau 3/2 X pangkat 3/2. Ini harus sama ya. Ditambah integral angka tinggal tempelin X. Nah, ini nggak usah tambah C karena ada batasnya dari 4 sampai 1. Saya sederhanain dulu nulisnya. 9 bagi 3, 3. Naik jadi 6. Pangkat 3/2 itu pangkat 1,5. Pangkat 1 dikali pangkat setengah. Boleh gini ya. Ditambah 2X. Biar masukinnya enak. 41, 4. Berarti min 8 dibagi 4. Ditambah 6 kali 4 akar 4. Ditambah 2 kali 4. Ini batas atas dikurangin batas bawah. Masukin 1. Min 8/1 tambah 6 kali 1 akar 1 tambah 2 kali 1. Berarti hasilnya min 2 ditambah 6 kali 4, 24 kali 2. 2 kali 4, 8. Dikurangin batas bawah. Min 8 tambah 8 ini habis ya. Oke. Berarti 56 dikurangin 2. Iya, betul sekali. 54 jawabannya. Sip. Ya, silakan. Next, soal selanjutnya. Coba lagi. Apa integral ini?
Apa jawabannya? Nah, ini nggak bisa diintegralin langsung karena pembagian ya. Adik-adik harus ubah dulu menjadi penjumlahan pengurangan. Artinya harus disederhanakan dulu. Kalau angka 3 mah ya bisa keluarlah dari integral ya. Berarti di sini 1 min X dibagi 1 plus akar X. Nah, ini saya coba dengan kali dengan sekawannya. Jadi coba-coba dulu ya. Saya kali sekawan dari 1 plus X adalah 1 min akar X. Nah, nanti hasil kali ini kan jadi 1 min X, benar nggak? Kan ini kuadrat, min ini kuadrat. Ya, berarti ini bisa dicoret sama ini. Ya, berarti integralnya 3 integral 1 min akar X saja. Ya, ini coret ya. Berarti hasilnya adalah integral 1 terhadap dx adalah X dikurangin akar itu pangkat setengah. Jadi 1 per setengah tambah 1, 1/2, X pangkat 1/2 plus C. Plus C-nya di terakhir aja ya. Berarti ini kalau dibongkar kurungnya 3X min, ini 2/3 kali 3 berarti 2X akar X. Gampang kan? Oke, nomor 5. Nah, ini baru kemarin tadi saya jelasin yang contoh soal teknik substitusi. Silakan. Dimisalin dalamnya adalah Y. Oke. Oke, belum ada yang dapat nih jawabannya. Yuk sama-sama misalin ya. Sininya pasti adalah Y karena ini harus sama dengan si ini kan. Berarti ada misalin aja min 1/4 X tambah setengahnya adalah Y. Nah, terus ingat kalau dia males ngerubah batas, rubah dari awal ya. Jadi rubah dulu dari awal di sini. Jadi kalau ada batasnya langsung rubah. Artinya nanti nggak usah dibalikin lagi ke pemisalan tadi. Ya. Jadi kalau ininya dx, maka ini tuh batas x atas bawahnya. Jadi kalau x-nya 6, batas atasnya, maka y-nya berapa? Masukin. Berarti ini min 1/4 kali 6. Berapa? Min 3/2 tambah 1/2 berarti min 2/2 atau min 1. Kalau batas bawahnya 2, masukin ke hubungan x dengan y. Berarti ini 2/4 min setengah tambah setengah 0. Jadi nanti integralnya berubah. Batas bawahnya 0, batas atasnya min 1. Ya, ini udah diganti sama y. Nah, dx-nya berubah menjadi apa? Diferensialin aja. Berarti diferensial ini adalah min 1/4 terhadap dx sama dengan diferensial y adalah dy. Berarti dx-nya nanti adik-adik boleh kali silang diganti jadi apa? Min 4 dy. Jadi dx di sini bisa diganti sama min 4 dy. Nah, min 4 boleh keluar dari integral karena perkalian, berarti tinggal diintegralin. Y pangkat 6-nya apa tuh? 1/7 Y pangkat 7. Jelas? Batas Y-nya min 1 dengan 0. Masukin min 1.
Berarti ini min 4/7 dikali, masukin min 1 pangkat 7, dikurangin masukin 0 pangkat 7. Ini berarti min 1 ya, kali min 4/7 adalah 4 per, aduh ada yang salah nih kayaknya saya. Kita ulangi, coba lihat ada salahnya di mana. Kalau X-nya 6, min 3/2 tambah 1/2, min 2/2 berarti min 1. Kalau 2, min setengah tambah setengah 0. Bener ya? Diferensialin min 1/4 terhadap dx sama dengan dy. Berarti dx kali silang min 4 dy. Oh, ini pangkat 7, kenapa jadi pangkat 6 ya? Astagfirullahaladzim. Soalnya pangkat 7 ada nih. Berarti integralnya 1/8 Y pangkat 8 ya. Ini min 4/8 nih. Oke, masukin min 1 pangkat 8. Ini pakai kurung min 1-nya. Min 1 pangkat 8. Ini pangkat 8. Min 1 pangkat 8 plus ya. Plus 1. 1 kurangin 0 plus 1. Berarti ini min 4/8 dikali 1 kurangin 0. Berarti hasilnya min setengah ya. Gampang ya. Jadi kalau ada batas, langsung rubah batasnya di pemisalan tadi. Ya, silakan dicobain soal selanjutnya.
Ayo, apa jawabannya? Integralin masing-masing aja ya. Ini ada di dalil semua, jadi tidak usah repot-repot. Jadi 6 per, apa tadi yang nempel di X ya? Integral sin min cos, berarti ini min cos. 3X ditambah 4 per yang nempel di X. Integral cos min sin. Di sini min sin X, sin 2X. Ininya jadi min. Oh, integral sin min cos, integral cos sin dong. Ya tuh kan suka kebalik ya. Ditambah 4 per yang 30 kali 4, 120. Dikurangin, nah ini hati-hati adik-adik kalau ada 0, jangan langsung 0 gitu ya, karena cos 0 itu 1 ya. Jadi min 2 kali cos 0 ditambah, nah yang ini mah 0 ya, sin 0 tangan 0, 0 semua. Udah ya tulis 0, 0 aja. Dah berarti ini 0, cos 90 0, sin 90 setengah akar 3 kali 2 berarti akar 3. Oke, silakan nomor 7. Coba-coba apa yang dimisalinnya teknik substitusi, berarti kira-kira pasti gini lah ya. Dimisalinnya R gitu. Silakan, apa jawabannya? Misalin Y. Yuk, apa jawabannya? Ini, saya mau bahas nih. Ayo. Pak, bukan, Pak. Oke, kita coba ya. X pangkat 4 min 1-nya adalah Y, kemudian diferensialin kedua ruas terhadap DX sama dengan diferensial Y, ya DY ya. Berarti nanti adik-adik bisa ganti DX-nya adalah DY per 4X pangkat 3. Berarti integralnya 4X pangkat 3 dikali Y kuadrat DY per, ya DX-nya bisa diganti menjadi DY per itu. Ini coret ya ternyata. Berarti ini udah cocok sama dalil. Ininya kotak, ininya juga kotak. Berarti 1 per 3 Y pangkat 3 tambah C. Balikin lagi. Y-nya adalah X pangkat 4 min 1 pangkat 3. Iya, betul sekali. Jawabannya A. Sip.
Nah, kalau ada batas, coba adik-adik harus langsung ganti batasnya ya. Ini yang dimisalin jelas yang di bawah pangkatnya. Ayo. Nah, ini kalian yang misalinnya pasti si ininya ya. Ini pangkat setengah, berarti ininya teh Y. Silakan. Jadi harus tahu pemisalannya ya. Coba-coba 1 ditambah 1 per X atau X pangkat min 1 adalah Y. Nanti batasnya berubah. Silakan. Ayo kalau X-nya di atasnya berapa? Sepertiga. Maka Y-nya jadi berapa? Inti 1/X ya. 1/1/3. Jadi 3 ya. Tambah 1 berarti batas atasnya 4. Kalau 1/8 berarti 1/1/8. 8 tambah 1, 9. Diferensialin terhadap DX sama dengan DY. Berarti DX per. Ini tuh artinya min X kuadrat DY. Kali silang lagi, berarti dx-nya berubah menjadi min x kuadrat dy. Ini sorry, sama dengan. Berarti integralnya batasnya jadi dari batas bawahnya sama aja ya, batas bawahnya jangan dibolak-balik. Ini 9, yang ini 4. 3 per x kuadrat dikali y. Nah, ini udah diganti y, akar itu pangkat setengah. Dx-nya berubah menjadi min x kuadrat dy. Ini coret dengan yang ini karena ini perkalian ya. Minnya keluar, 3-nya keluar. Jadi min 3 dikali integral y pangkat setengah. Berarti 1/3/2 y pangkat 3/2. Batasnya 4 dengan 9. Kurung tutup. Bongkar kurungnya jadi min 2 ya. Oke, masukin batas atas berarti 4 akar 4, dikurangin masukin batas bawah 9 akar 9. Akar 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 9, 27, berarti ini 19 kali min 2. Min 19, sorry. Berarti hasilnya 38. Ya, ini apa yang dimisalinnya? Pasti sih ini. Kan adanya di dalil integral cos kotak D kotak ya. Jadi 2x kuadrat ditambah 6x-nya adalah Y. Turunin 4x ditambah 6 terhadap dx sama dengan dy. Berarti dx-nya ntar bisa diganti menjadi dy per si ini. Nah, ini angka 2 boleh dikeluarin ya. Jadi 2x plus 3. Oke, berarti integralnya jadi yang ini angka 3-nya bisa dikeluarin. Di sini jadi 2x plus berapa nih? 3 ya? Dikali cos y. Ini udah diganti y. Dx-nya berubah menjadi dy per. Iya, nanti dicoret-coret 3/2 karena perkalian bisa keluar dikali integral cos y dy. Hasilnya 3/2 integral cos itu sin y plus c. Balikin lagi, y-nya adalah itu. Ya, jadi jawabannya 3/2 sin y-nya ini ya. Oke, satu lagi terakhir. Jadi ini mainin teknik substitusi biasa aja. Parsialnya belum saya sempat bahas, nanti aja ketemu satu pertemuan lagi sambil bahas integral trigono ya. Apa yang dimisalin ya?
Iya, bagus. Sinusnya yang dimisalin ya. Ini coba-coba ya. Ini adalah Y, maka batasnya berubah menjadi kalau X-nya berapa nih? 90, maka Y-nya sin 90 T 1. Kalau X-nya 30, V per 6, maka Y-nya sin 30 adalah setengah. Diferensialin turunan dari sin cos terhadap DX sama dengan DY. Berarti DX-nya berubah menjadi DY per cos X. Berarti integralnya jadi dari setengah sampai 1. Ini Y kuadrat dikali cos X dikali DX. DX-nya adalah DY per cos X. Coret. Integralin 1/3 Y pangkat 3. Batasnya 1 dengan setengah. Sepertiga keluarin aja. Masukin 1, berarti 1/3 dikurangin setengah pangkat 3. Kurung tutup. 1/3 dikali 1 dikurangin 1/8. 7/8, 7/24 ya. Oke, silakan adik-adik ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini cukup sekian. Nanti pertemuan berikutnya saya akan campur aduk. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu nggak tahu besok atau minggu depan ya. Ya.